Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah oleh Kimia 2. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan modul pembuatan minyak kelapa murni atau VCO. Nah, sebelum kami lebih lanjut untuk menjelaskan modul ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Nah, yang pertama itu ada Novalita Pardosi dengan NIM 1803082. Kemudian saya sendiri Rifka Cica Haryaja dengan NIM 1803088. Kemudian yang terakhir ada Ruth Dian Intan Marbun dengan NIM 1803091. Nah, di sini adapun outline yang akan kami bawakan atau kami jelaskan yaitu yang pertama akan dijelaskan saya yaitu menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama pengertian kelapa, pengertian minyak kelapa murni atau VCO, kemudian manfaat minyak VCO. Nah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruth yaitu keunggulan pembuatan minyak VCO, kemudian ada komposisi asam lemak minyak VCO, kemudian alat dan bahan. Nah, kemudian 3 poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Novalita yaitu prosedur pembuatan minyak VCO, perhitungan persen rendemen, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan minyak VCO, dan yang terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian kelapa. Kelapa atau Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku Aren-Arenan atau Araceae, di mana kelapa merupakan tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kenapa kelapa ini bermanfaat? Karena seluruh bagian-bagian dari tanaman kelapa ini bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari manusia. Nah, hampir seluruh bagiannya dari pohon kelapa ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti yang saya bilang tadi. Nah, daging buah kelapa merupakan satu bagian dari kelapa yang bisa diambil santannya untuk dijadikan minyak kelapa murni atau VCO. Kemudian, kita masuk ke pengertian minyak kelapa murni atau VCO. Nah, apa sih VCO, pengertian VCO ini sendiri ya kan? Nah, VCO itu merupakan minyak kelapa yang diperoleh tanpa proses pemanasan dan tanpa proses pemurnian kimiawi. Nah, VCO sendiri juga baru bisa keluar jika ikatan emulsi atau minyak dan protein itu rusak atau dirusak. Nah, untuk merusak emulsi tersebut, cara yang digunakan itu apa sih? Cara yang digunakan itu ada 4. Yang pertama itu sentrifugasi, kemudian pengasaman, kemudian ada enzimatis dan pancingan. Nah, minyak tersebut memiliki kandungan asam laurat yang sangat tinggi, yaitu sekitar 44-45%. Nah, asam laurat itu apa ya kan? Asam laurat itu adalah sejumlah lemak jenuh dengan rantai sedang. Nah, jumlah karbonnya itu ada 12. Nah, penggunaan produk minyak kelapa murni atau VCO ini lebih diutamakan dari produk kesehatan dan produk kosmetika. Nah, VCO ini kan sangat bermanfaat. Nah, memang bermanfaat bagi kebutuhan manusia, tetapi terutama untuk kesehatan, di bagian kesehatan dan juga kosmetik, seperti itu. Kemudian kita masuk ke apa sih manfaat dari VCO ini ya kan? Nah, yang pertama itu mempunyai manfaat itu di bidang kesehatan. Nah, apa aja? Yang pertama, untuk meredakan gejala diabetes. Kemudian, selanjutnya, untuk melindungi diri dari serangan penyakit osteoporosis. Kemudian, selanjutnya yaitu untuk membantu mencegah darah tinggi. Kemudian, selanjutnya yaitu untuk membantu mencegah penyakit liver. Nah, selanjutnya, manfaat selanjutnya untuk membantu mencegah penyakit kanker. Selanjutnya, untuk menjaga stamina tubuh dan membantu menurunkan berat badan, seperti itu. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembuat keunggulan dari VCO akan dijelaskan oleh Ruth. Di sini keunggulan dari minyak kelapa murni atau VCO dibagi menjadi 3, yaitu tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan baku mudah didapat dengan harga yang murah, pengolahan yang sederhana dan tidak terlalu rumit, dan penggunaan energi yang minimal karena tidak menggunakan bahan bakar sehingga kandungan kimia dan nutrisinya tetap terjaga, terutama asam lemak dalam minyak. Dan di sini saya menjelaskan komposisinya. Pada asam lemak
di VCO. Komponen utama VCO berdasarkan analisis standar komposisi asam lemak bebas, yaitu asam laurat yaitu 43 sampai 53%, miristan 16 sampai 21%, palmita 7,5 sampai 10%, kaprat 4,5 sampai 0,8%, oktanoat 5 sampai 10%, oleat 4 sampai 10%, stearat 2 sampai 4%, linoleat 1 sampai 2,%, kaproat 0, sampai 0,6%. Dan di sini saya menjelaskan juga alat dan bahannya, yaitu alatnya beker plus, corong bisa, saringan kelapa, dan bahannya buah kelapa tua, ragi, tempe, dan air. Baik, terima kasih untuk rekan saya Ruth. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu prosedur pembuatan VCO akan dilanjutkan rekan saya yaitu Novalita Pardosi. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pada prosedur pembuatan VCO-nya. Yang pertama, kelapa dibelah dan dipisahkan airnya. Yang kedua, kelapa diparut dan dimasukkan ke dalam baskom dan timbanglah sebanyak 1 kg, lalu masukkan air ke dalam air kelapa sebanyak 940 ml. Yang kemudian campur dengan merata lalu diperas hingga diperoleh santannya. Lalu saring hasil perasan dan kain saring, lalu masukkan ke dalam gelas beker. Selanjutnya, ukurlah volume santan sebanyak 1270 ml, lalu masukkan ke dalam corong pisah. Kemudian diamkan selama 30 menit sampai terbentuk 3 lapisan. Ambillah lapisan atas yang merupakan krim, kemudian tambahkan sebanyak 2,5 gram ragi tempe dan goyangkan hingga tercampur rata. Diamkan selama 24 jam sampai terbentuk banyak lapisan. Lalu pisahkan kotoran dengan air dan skim dengan minyak. Terakhir, tuang VCO ke dalam tabung sentrifugasi, lalu pusingkan beberapa menit dan masukkan ke dalam tabung penyimpanan VCO. Selanjutnya, untuk rumus yang digunakan pada perhitungan persen rendemen pada minyak VCO, yaitu persen rendemen sama dengan volume VCO per berat kelapa parut dikali 100%. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan minyak VCO, yaitu yang pertama adalah pengadukan. Pengadukan pada emulsi minyak bertujuan untuk mengganggu kestabilan emulsi agar minyak keluar dari lapisan protein yang menyelimuti minyak. Pada pengadukan terjadi gerakan rotasi antar molekul dan netralisasi jeta potensial sehingga menurunkan viskositas larutan. Yang kedua adalah penambahan asam asetat. Penambahan asam cuka atau asam asetat mengakibatkan krim berada pada suasana asam sehingga protein terpecah dan minyak keluar dari lapisan pelindungnya. Yang ketiga adalah bahan penyaring, dan yang selanjutnya adalah jenis kelapa yang digunakan. Yang tentunya yang digunakan yang paling baik adalah jenis kelapa yang lebih tua. Yang kemudian adalah namanya fermentasi. Oke, baiklah, kita telah berada di akhir penjelasan dari presentasi ini, yaitu kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari modul ini yaitu proses pemerasan dilakukan untuk mengekstrak minyak dari buah kelapa. Sementara air yang mengandung bahan kimia dan nutrisi yang cukup tinggi dan beragam yang juga berfungsi bagi perkembangan mikroba yang berguna untuk memisahkan komponen minyak dan santan. Nah, pemutusan ikatan lemak protein pada skim dilakukan dengan pemutaran, yaitu dengan gaya sentrifugal. Karena apa? Karena berat jenis minyak dan air berbeda, maka setelah dilakukan sentrifugasi, keduanya akan terpisah dengan sendirinya. Nah, berat jenis minyak lebih ringan dibandingkan air, sehingga minyak akan terkumpul pada lapisan atas, sedangkan air pada lapisan bawah, seperti itu. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan, dan semoga presentasi kami ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat siang.